Minggu karena kan kalau gini persiapan dulu sekarang aku kalau register kakak itu bulan September. berarti preparation dulu. Nanti kalau begitu kan ngecek podium sama apa workout. Iya, praktisi workout sesekali. Itu pohon tetap latihan. Aku September di Jawa Tengah gue beberapa di gunung. Ini karena sih. Kita kan nggak bakal tidur kan. Apa? Gue paksa tidur sama gue. Iya, turun gunung. Tiga kan? Tiga. Gue paksa tidur sih. Oh tidur juga. Ngaruh ya? Aku tuh paling bangun pagi kalau sini. Dibanding yang lain. Jam 10. Pak, Aska mau duduk. 10. Karena kalau misalnya mama aku biasa kalau ada ini Iya. Udah lama kok di sini. Ngobrol kecil-kecil gitu. Lagi sibuk apa? Gue lagi sibuk nonton aja. Sendiri kita. Aduh. Jadi kita mesti datang ke Orang sini juga kok. mikir dulu pergi parkir apa semua. Terakhir makan jam berapa? Hari Aku jam 4 ya. di rumah. Aku nggak tahu sih kok aku ngerantau di sini. Iya. Ini semua orang. Ini nggak ngapa-ngapain ya. 260.000 ya. Banyak loh. Capek om ya. Main padel udah berapa lama kok? 2 hari, kilo, atau station lumayan lah. Ini Oke, bagus tadi. Apanya? Ke scroll S, CTS. Ayo sih gila. Bisa aku main kanan. Kalau itu yang paling aktif ya. Itu masih olahraga tadi. Bahedannya bagus. Nah, Udah pernah. Belum pernah. Yep, ini move on-nya gimana? Ayo gimana? Pernah. Itu tadinya pernah. Ayo gimana move on-nya? 5 hari lagi. Nggak perlu. 5 hari lagi. Dia bukan lagi gym. Lagi Iya. sering weightlift dia sekarang. Lagi sering. Ah, Iya, udah kebentuk lagi. Udah balik lagi. mulai. Cuma ini masalah gue dari dulu ini nih. Karena masih minum om. Alkohol. Kagak. Ayah. gimana? Alkohol iya. kagak? Gimana sih? Kok denial? Apa sih? Coba tanya Yang- Aska. Tuh, coba tanya Aska. Kagak. Sono. Kalorinya tinggi dong. Sejuk. Gila. Udah gitu minumnya pasti minum malam masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Lalu ganti kali minumnya pas siang hari aja. Malam jangan minum. Ini lu tidur gue minum, mau minum. Lu tidur kok mau minum nih. Iya kalorinya parah. Om Ded nginep, iya nanti Om Ded tidur di kamar gua di atas, astaga. Capek ini om sisanya om. Mereka bareng ya? Kalau misalnya, karena aku kan suka kayak hari ya. Capek loh, nih ngatur viewer Kadang ini. kalau ketemu orang, Ya udah berusaha ngatur 200.000 orang. jadi suka. Gimana nih lu? Nggak bisa ya? Gara-gara Nggak lu, bisa. gue ngikutin lu. Tapi Susah, menginspirasi orang-orang terdekat yang lagi. Kita ngatur hidup kita yang nggak beres ya? Iya. Ada orang bisa kayak orang bisa datang. Iya udah. Bapak diajak bisik-bisik. Ini sekarang anaknya nggak ada nih. Kita mah apa belai? Bisa kita nih. Dia tapi dia emang lagi mode Itu susah. extrovert sih. Kayak tadi dia minum nih. Kayaknya sih. Pinter ya cari peluang deh. Iya. Gatekeep. Dia sih kecil-kecil gitu. Kecil. Saling gatekeep. Bisa. Nggak betah Tahu om. tadi mau Seminggu aja. kecil, Nggak bisa. kita rumah. Udah nyari. Udah nyari. Sama dia diajak ngobrol. Dia mau berubah. Pokoknya kerja Nih. apa kok? Apa kabar kok? Baik kok. Saya join sekarang. Iya. Dari tadi. Always. Always. Makan dari lama banget saya. Iya. Lama udah. Gary bagus banget nyari kesempatan. Iya. Iya. Padahal udah lama kok. Hah? Baru tuh. Baru. Aneh. Udah bagus.
Ada di tangan. Ada di mana aja nih? Iya, Yang baru ini coba-coba. Oh, ruko yang bagus memang sih. Dari sini Dari luar aja tuh. Iya. Kesempatan kanan. Tempatan kanan Lurus aja, iya. belah kiri tuh ada. Iya, deket tol. Iya. Jajaki lah ya gitu Mas. Biar ngentot. Bingung aja. Tapi emang dalam ini dari dulu apa family business kok. Cara kita begini-gini aja. Suka aja ya sebenarnya. Ya, paling dan KWA ya. Udah lama sih. Nanti kalau saya apa saya bawa lu. Iya. Beda-beda. Udah lah, belajar kungfu. Aus mau lo Aska. Silakan. Kalau Iron Man kan berenang 30 meter. Habis itu sepuluh 100 Udah lama ya. Udah. Kebetulan gue juga udah lama. Diem. Kalau Masih jadi striker. trail Hah? Lagi striker. Sekarang gelandang, ngan. Halo teman-teman. Yang jagung. Gelandangan. Aduh, banyak banget. Kadang suka bingung di rumah juga buat apa sendirian. Nggak mau, duitnya sendirian lagi. Habis itu katanya tadi mah, minta teman-teman banyak datang sih bahkan. Aduh, teman gua juga lagi drama sendiri. langsung nyari kan berangkat. Ini apa kita main FIFA aja kali ya? Kita FIFA aja kali ya. Aja udah gini aja udah. Bawa ke Bintaro aja udah. Ini kan ngobrol kecil-kecil podcast aja. Halo, udah lama. Kita nggak mau tahu nih, kita mau tahu juga ngobrol apa sih. Nggak boleh tahu, nggak boleh tahu kayaknya ya. Urusan kita ya. Kayak seru banget ya. Iya. Nggak betul dulu deh. Geri. Aspek coba itu nggak enak. Ya apa-apa kok apa aja. Saya Teman-teman gue di belakang aman ya? Aduh, kalau ngobrol berdua sama podcast aja. Aduh. Si Koko nih bisa. Si Koko nih bisa aja. Ini aja gue begini nggak ada yang mau ganti kameranya. Susah banget jadi gue, ya Allah. Bilang aja. Foto-foto itu. bisa tuh ya pop tuh. Iya. Udah selesai ngobrolnya. Ini maaf ganggu nih. Aduh jadi nggak enak. Iya, gimana kabar Om? Iya. Udah makan Om. Kenyang. Kalau fisioterapi. Iya. Kenapa nih? Nggak tahu. Scott cedera nih. Cedera lutut. Lari ya gara-gara. Padel. Tapi padel dengar gak Om? Banyak yang ada yang pernah kena kanker kista. Tahu Karena gak sih beritanya? Di sini timbul kanker kista. Aduh. Serius. Gara-gara syaraf beneran robek, dari syaraf robek Keluar timbul itu. kista. Yang gua tahu banyak yang meninggal. Karena Kenapa? jatuh. Iya. Karena kan mereka nggak pernah latihan, nggak pernah apa. Udah itu kompetitif sport kan itu. Iya benar, kompetitif sport. Kompetitif Maksa sport. berarti. Kompetitif sport kan kita nggak ngerasa tuh. Betul. Iya. Tapi kalau jantung tuh ada ngaruh di jam mainnya gitu nggak sih Om? Kayak misalnya malam, tengah malam, karena kan banyak Ya, yang tengah malam. gua nggak tahu, tapi setahu gua karena kompetitif sport. Makanya gua sekarang udah nggak berani kompetitif sport. Sepeda tuh bahaya. Badminton udah banyak. Badminton. Udah banyak korban. Badminton dari dulu tuh. Zaman dulu malah futsal. Futsal. Oh, juga. Yang intens ya. Intens. Karena targetnya kan kalau lawan belum selesai kita belum selesai. Itu kaget gue padel bisa ada kista, baru tahu. Tekniknya kali ya. Iya, gara-gara tangannya ini. Ya karena sebenarnya mereka nggak bisa main juga gitu aja. Iya, profesional tapi dipaksa. Nggak terlatih. Teknik Forsir. Ada yang main sambil minum. Ada tuh. Oh iya itu bener tuh ya. Tip padel. Iya. Tipsi padel. Semua tuh gila lu. Main sambil minum. Lu nggak tahu? Lu nggak tahu? Beneran. Beneran. Tip del. Ada DJ tipsi padel. Tipsi padel. Jadi Kalau kalah minum. main terus shots.
Dia hun lah pala langsung. Iya. Untungnya itu loh yang nggak bener. Iya bonang udah. Tapi dia main terus jantung Iya, dipacu tuh. Iya. Aneh om ya. Cerdas ya. Mending minum Bukan aneh, goblok. Mending minum ultra sleep. Ultra sleep, iya mending ultra sleep. Mantep tuh. Dari start gua. Tip Del namanya. Tidel. Tipsi pada. Padel. Itu foto siapa sih? Geri. Nyebelin nih gua TO ya semua ya. Ah gimana caranya? Masa kebanyakan itu. Bisa kuat. Dia lagi dicengin om tadi karena kita ngobrol berdua doang. Enggak ada, kita tau enggak ada. Ada kita ngecengin kayak gitu gila lu. Iya. Itu belakang rame Handphone lu banget. Mana yang orange? Handphone lu mana yang orange? HP gue yang orange nih. Oh. Kayak dikasingin. Iya. Baret-baret juga kan? Gue rame banget belakang ada apa? Lagi ngobrol ke Cicil juga. Gitu lagi. Semua masih. Gitu juga. Kita lu tahu jumlah penonton dari mana? Itu atas om. Ayo lu. Atas kanan lah. Ayo lu. Atas kanan. Ayo lu. Itu berapa? 25 250. Itu basian. ribu. Basian. Udah. Ayo lu coba lu komen coba. Masih mau komen stiker ayo coba. Kenapa? Bapak Jadi moderator only om. Yang bisa ngechat cuma moderator. Yang bisa ngechat Komen yang doang. biru doang. Mau gue hukum lagi mau atau gue segel gue buka segel Zetsu nih mau. Ayo sekali lagi coba emoji itu tuh coba. Bagus nurut bagus. Ampun ya udah oke. Cihuy. Berarti lu bisa ngatur apa? Follower atau apa? Subscriber, member, moderator. Ampun. Saya yang bisa Ya gue ngechat maafin kalau udah jangan lagi ya. subscriber. Udah jangan lagi Yang ngechat kalau mau member doang juga bisa. Atau pengen anyone juga bisa. Iya siapapun yang bukan subscriber Dia masuk bisa. masuk aja bisa langsung chat. Bisa juga om subscriber tapi setelah subscribe 10 menit kah, 1 Ini 10 hari menit. kah. 10 menit. Bisa chat. Iya. Iya. Ini bisa diatur gini sih, orang yang sama nggak bisa ngechat sama 10 menit gitu bisa. 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 Slow mode om. Slow mode namanya. ada. Slow mood. Ini slow mode berapa detik ya? 1 menit. 1 menit. Iya. Semenit sekali om baru bisa ngechat. Nah, kalau enggak kan gua bisa Wah, ngerekam iya. kan. Ini bisa 5 hari lagi. Kesibukan apa om? Om nanti kalau bisa tidur nih om, jam 1 kita bangun pakai barongsai marah. Kita begitu soal digituin. Coba marah nggak kira-kira? Marah nggak kira-kira? Jam 3 deh, jam 1 deh. Jam 3 deh, tapi barongsai. Atau nggak ondel-ondel. Wushu yang sport banget. Ya, elunya sih nggak apa-apa, barongsainya sih habis sebenarnya. Barongsainya habis sih. Habis sih. Seri piting Sisi sih. masa aja om. Bener sih. Lu jangan jam berapa, Brep? Belasan om. Oh. Jauh lu. Di mana? Main di mana? Di selatan deh. Kamu apa? Mau workout ini. Apa? Iya coy, udah ngantuk ya, nggak biasa. Biji. Udah nyeting ngantuk gini om jadi om. Karena pegang ultra sleep tadi ya. Asik. Wih, Kan cuma pegang doang ya. Masih mau megang. Berasa coy. langsung laku tuh kayaknya. Nggak ada yang patahin. Langsung megang. Gitu. Nggak ada yang patahin. Tadi lu terlalu cepat. Sabar dulu dong. Orang tuh lah, ini juga biasa kalau ala gini langsung diginiin. Attention kan nggak kali lu tadi langsung tidur. Lu mau coba tuh? Mau coba gua. Lu mau coba? 1 apa 2 om? Satu aja dulu coba. Seduh gitu om. Buat lu 5. Kayak Iya. Sama 2, sendok ya? kayaknya 2 sih gua. Sama sendok. Mau dong pet. Air hangat aja. Air dingin. Air dingin om. tapi kan dia bukan obat tidur ya. Jadi kalau lu nggak Untuk tidurin ya ya. Emang nggak akan tidur. nggak tidur juga. Coba Sama minum magnesium sama ada, kali Om? ya. Iya. Ada magnesium. Oh ada magnesiumnya. Mau makan pisang Tapi berarti, Om. kalorinya lebih ke LTA nih. Iya, nih. Angin. LT angin.
Pernah cedera nggak lo? Puji Tuhan belum pernah Om. Belum. Jangan. Belum. Yang lari belum. Tapi badminton. Dulu kan aku badminton. Cedera ankle kanan kiri. Udah pernah. Sekali-sekali. Sumpah gue ngeliat itunya orangnya Om Ded. Ini kayak beda Om ankle. Mending kita bisa Kalau kalau lagi nengok kayak gini doang, bener-bener kayak tika anjing. Iya. Enggak sih, gue bilang Boleh, gue parah banget. ngeliat orangnya Om Ded kalau kayak lagi ngeliat doang gini kayak tika anjing. Jadi dia udah tumbuh Kalau cuma gini doang kayak jaringan kayak baru tika anjing untuk sumpah. sendiri gitu ya. Nggak jalan dong. Mau jalan Om. 2 minggu. Badminton. Kan ibu beliau mah udah CEO, udah beda. Udah CEO. Enggak. Kalau sama aja perintilan saya nggak akan terlalaikan. Nah, ini kebetulan aja lagi rempong. Lalu punya ini berarti sekarang Apa lagi? apa? PA undernya dia. PA. Undernya sendiri. Mana siapa? Hah? Itu rasa apa? Di belakang. Nah itu tuh di situ tuh. Kebanyakan airnya. Oh iya, segitu kebanyakan. Kebanyakan. Salah ya. Ini kebanyakan Om. Itu kalau air segitu buat pop ice. Iya lu bener. Tapi nggak ngaruh apa-apa kan? Cuma kebanyakan aja kan. Ya, lu ngantuk kagak kembung doang. Oh. Segini Om. Si Om kayak nggak Kebanyakan. Kan itu barang dia, Blay. Sama aja kalau minum juga kembung-kembung juga. Campurnya udah. Cuma beda cara minum. Beda doang. Tunggu lu kencing lagi di mana minum. Mending lu masuk jadi lu kumur selesai. Enak. Ya coba ya Om ya. Rasanya apa sih? Tawar. Ya tawar lah air banyak. Banyakan. Enggak emang apa? Ya ada rasanya, enak. Ih, berasa begini ya Om ya. Oh, mixed berry flavor. Mixed berry. Tapi dia pakai mixer alkohol. Iya ya, dia nggak kayak langsung bikin ngantuk gitu ya, Biasa seperti itu. Biasa seperti itu. Pemain. Main dia main. Masa 2 detik. Tuh tadi kayak gitu dong. Iya tadi lu lagi kagak. Kayak gitu dong, kayak gitu Gua dong. lagi liat kesini. Iya nggak bisa, lu pilih kasih lu Pernah maunya. nggak Om waktu minum setengah gelas langsung ketiduran Om? Belum habis gitu. Nyolok dong. Lu capek itu Ya kan? sih. Nyolok. Masih dikumur kalau nggak tuh. Pinjam sendok dong. Mau lebih konkret lagi. Iya, thank you ya. Sekarang besok ada latihan kamu. Enggak. Oh besok libur ya? Besok kantor libur ya? Long weekend kan ini? Om long weekend om. Cuti bersama ya? Iya cuti bersama besok ya. Itu kenapa macet? Hah? Itu kenapa macet banget? Gila macet banget tadi. Itu besok lu lihat besok. Besok juga macet. Buset. Salah kurang ini. That's why I'm going home now. So I don't get that Iya. macet. Good idea. Bahas alien om Ded, bahas alien. Tadi udah. GG 300 apaan? Tembus 300 kagak ada nih. Tadi tembus aja. Kapan? Daripada bahas alien mending bahas bumi datar. Kalau moon landing percaya? Enggak. Apa? Moon landing. Moon landingnya yang pertama kan? Iya. Enggak. Yang kedua belum kali. Bulan. Bulan kedua juga belum. Bulan. Emang belum? Iya. Nembus aja belum? Makanya. Bulan aja ya, moon landing ya. No. Aku nggak percaya moon. I don't believe it. You don't believe in moon? Yeah, Nah terus yang terang sekarang apa? Itu apa? it's just LED. LED gimana sih? Kan nggak landing kan, aku nggak believe moon. Oke. Dia beli landingnya doang. Aku believe landingnya, tapi moonnya. Tapi di mana itu landing Gimana? terserah. I don't know. Percaya ya. Paham. Ya itu obrolan laki-laki udah dimulai ya guys ya. Cerdas cermat. Cerdas cermat. Kencengan nih. Tidak cermat sama Om Ded. Terlalu luas pengetahuan. Om Bentar. tau gak ini? Capung hidup berapa lama Om? Capung. Iya. Kalau ketemu gua sih nggak semenit ya. Maksudnya Iya, nggak usah gitu. Oh, bukan Bukan diancam. itu, bukan diajakin versus Om. Oh, kirain. Itu rata-rata Om. Emang capung Rata. hidup berapa lama? 24 jam. Maksudnya? Iya. Saya juga baru tahu saya Mas Pe.
Nyamuk 3 hari. Emang 3 hari om? Nyamuk 3 hari. Dia juga punya black magic om. Nyamuk tuh kalau nggak salah habis gigit mati ya. Enggak I thought dong. it was a bee. Ditepuk. Karena ditepok. It's a bee, right? Hah? I thought it was a bee. Oh ya, bee mati habis Kalau nyengat. sting, Mati. mati harusnya. Kamikaze ya. Ini dong, yang paling lama umurnya squid. That was a whale. I forgot. No. Because yang gurita dia kalau udah mau mati dia regenerasi jadi 0 lagi. Jadi immortal. Emang iya? Iya. Oh iya? Nggak bisa mati. Kalau misalkan digoreng, ya kita makan Jadi ya. digoreng Ya aja. itu mati. Jadi cumi goreng tepung. Iya sih mati sih. Lu mau mati? Tapi secara biologis kalau misalkan dibiarin mereka bakal begitu. Jadi ketika dia udah tua atau dia sakit nih atau dia luka, dia regenerasi jadi bayi lagi. Makanya ada pertanyaan bagus ya kalau ada pertanyaan bagus kan gini. Dari hal itu terus ada orang nanya. Tapi kan lu kan masih pada muda ya. Pertanyaannya gini. Mau nggak kalau lu misalnya udah umur berapa sekarang? 35, oke. Lu umur berapa sih? 30. 30. Mau nggak kalau misalnya dikasih obat nih? Ada obat, lu balik ke usia 20. Dengan memori yang sekarang. That's the problem, without the memory. Enggak sih. Without the memory sih itu big deal sih. Iya kan? Iya. Kan merasakan pain yang sama lagi. Gak kenal omelet lagi. Gak kenal omelet Without lagi. memory. No. Karena itu pernah di riset Pak. Jadi orang-orang yang umur 50-60 tahun dibilang, lu mau nggak kalau misalnya dikasih obat, lu balik ke usia 20, itu semuanya mau. Terus dibilang, oke, tapi memorinya juga nggak ada ya, nggak ada yang mau. Berat. Berarti kan artinya perjalanan hidup lebih penting dibandingkan umur hidup ya. Betul. Tuh. Setuju. Pemaknaan yang lebih penting. Makanya. Aduh. Gak ada poinnya balik ke satu titik yang kita nggak tahu nanti ujungnya mau kemana lagi kan. Iya kan, you need to start everything all over again. Iya. Tapi mungkin saintis ditawarin mau sih om. Dan Nggak bisa, dia kok saintis ditawarin ilmu dia juga hilang. Tapi kan dia bisa catat. Ya, kita kan nggak tahu percaya atau enggak. Iya bisa dicatat. jadi nyatet, Dia dicatat kan? dia belajar, dia nyatet rumusnya harus ngapalin belajar itu apaan sih? Ayam. Maju ya. Oh risi. Risih banget tuh kok ngeliat ayam. Risi dia. Sebenarnya lebih ke mau hidup sama siapa? Misalnya 50 balik ke 20, memori hilang gitu. Teman hidupnya siapa? Ya itu dia, you start mulai lagi, lu kuliah lagi, ini lagi. Tapi pas kita balik kita nggak tahu kan kalau kita pernah itu Nggak tahu. nggak tahu kan. Iya, makanya. Mengulang aja udah. Ulang aja. Tapi menurut gua for the sake of science ada beberapa yang mau sih. Ya kalau sake for science, kalau kita nggak bicaranya science, mau nggak gitu? Ya kalau kita manusia normal nggak ada artinya sih om. Tapi kan lu nggak mati endingnya, kalau kayak gitu. Seharusnya immortal tuh nggak enak loh. Immortal itu ngeri Immortal tuh sih. nggak enak harusnya. Kalau misalnya kita ngelihat orang yang kita cintai semuanya akhirnya mati dan kita sendirian hidup, wah sakitnya gila tuh. Ya nggak usah gitu, nyokap gua umur 90. Itu umur 90, komplainnya adalah nggak punya teman. Nah itu, kesepian itu gila banget kan. Karena teman-teman dia udah nggak ada semua. Aksi immortal tuh sama sekali nggak enak. Kalau semua penyakit dari pikiran mungkin nggak om? Mungkin nggak om? Sebenarnya manusia itu sebenarnya bisa hidup lebih daripada 90-100 tahun, tapi karena makin lama makin Enggak sih, makin patah hati. lama makin begadang sama alkohol. Oh, itu saya enggak sih. Iya. Kadang kagak sih gue ya. Enggak lu banyak lu. Kagak gue. Lu juga aman sih gua. Aman gue alkohol. Bisa orang aman sih. Saya anti dua-duanya. Aman. Pinggang aja mulai main. Tapi selain olahraga bikin Om Ded happy lah bener. Ini deep nih pembicaraan. Kalau lu nanya gua bangun pagi, minum kopi, gua happy. Yang
butuh 15 menit gak diganggu siapa-siapa itu? 4 jam gue nggak diganggu. 4 jam gak diganggu siapa-siapa? Jadi kayak Aska gitu dia juga tahu kayak kalau Nada lagi ke rumah itu dia tahu gue nggak bisa diganggu dulu karena banyak cerita-cerita yang awakening buat gue tuh gini, maksudnya kalau gue sampai detik ini umur gue gocap lah gitu ya. Kejadian-kejadian tuh yang di luar nalar lah. Kayak contohnya yang paling sederhana lah ceweknya Arab lah kemarin gitu. Kalau video tuh masih Predictable. predictable tapi kita nggak terima tapi masih Yeah. predictable. Gue punya cerita yang bikin gue kaget tuh beberapa tahun yang lalu tuh gue punya dokter pribadi. Anaknya itu temennya Aska. Oke. Oke. Jadi Aska masuk ke UI, dia kuliah di US. Gitu. Kejadiannya adalah besok dia mau kuliah di US. Besok mau terbang ke US. Ibunya dokter, ya. Malamnya meninggal. Aduh. Oke. Pada saat gua dapet chat malamnya meninggal tuh, gua masih nggak yakin bahwa bener nggak sih ini anak gitu. Karena keadaannya si dokter ini ibunya cancer. Gua mikir salah tulis nih. Salah tulis, seharusnya ibunya gitu. Ya, setelah gua cek bla 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 ternyata bener anaknya meninggal. Oke kan? Nah, gua nggak berani chat, gua nggak berani apa. Jadi kalau ada teman gua lagi begitu tuh gua nggak berani chat. Karena gua tahu yang ngechat dia banyak banget dan capek. You repeated the same shit again tuh pasti capek. Jadi yang gua lakukan cuman gua datang ke tempat persemayamannya, gua nggak ganggu. After that 3 bulan setelah itu gue ketemu terus baru cerita kenapa. Oke. Ini dokter ya ibunya. Ya, dokternya udah. Dokter. Dan dia tuh punya klinik di rumah. Jadi ibunya cerita begini. Itu Mas Ded, saya turun rame-rame jam 4 pagi, rame-rame teriak-teriak. Saya turun, saya lari ke kamar ibu saya. Ibu saya nggak ada. Ternyata ibu saya ada di kamar anak saya. Saya kamar anak saya itu semuanya teriak-teriak begini. Wah, saya juga ayo cepet Pak suruh defibrillator kan, suntikin apa namanya itu yang buat bangun tuh, Iya, ya, buat suntikin suntikin adrenalin dan sebagainya. Itu saya cuma bisa duduk diam. Jadi semua udah teriak, ayo cepet, saya ditarik-tarik, saya cuma bisa diam. Tahu Mas Ed kenapa saya diam? Dari lihat mukanya saya tahu ini udah 4 jam kan. 4 jam kan, oke. Terus pertanyaan gue gini, meninggalnya kenapa? This is the biggest question kan? Ya. Kenapa tiba-tiba meninggal? Ya, nah ini dokter loh ya. Dia bilang itu pada saat itu saya tuh sampai periksa dari atas leher sampai bawah kaki Mas. Karena ini anak nggak punya penyakit, tidak punya penyakit sama sekali, sehat-sehat, baru ngobrol terus meninggal. Saya periksa dari atas kepala sampai kaki karena otak saya cuma satu, dibunuh. Oke. Karena tidak ada alasan meninggal gitu maksudnya. There's no reason for him to die, nggak ada alasan meninggal. Jadi akhirnya catatan meninggalnya itu cardiac arrest. Karena dia sih. Cardiac arrest, jantung. Padahal dia juga nggak punya, ibunya dokter tiap tahun ini Check juga, up semua, check up ya. juga nggak punya jantung. Tapi kan harus punya alasan meninggal kan. Jadi alasannya adalah cardiac arrest. Nah akhirnya terus gue push, ya udah dok. Jadi gini deh, give me reason kenapa meninggal. Kasih gue reason, lu kan dokter kan. Masa sih nggak dapet reason mas gue? Lu tau gak jawaban dia apa? Kayaknya saya di-prank Tuhan. Begitu dia ngomong gitu, like, oh shit. Terus kayaknya kalau kita masih bisa ketawa-ketiwi, nikmatin begini dan sebagainya, pagi-pagi masih bisa minum kopi, Itu bisa bikin happy. nyantai itu kayaknya dari small thing bisa bikin happy. Dan itu kejadian di gua 2 kali. Satu lagi, dokter juga pak. Dokter, oke. Dia dokter, anaknya sakit. Di saat COVID
Oke. Nah, jadi lo kalau tahu dokter pada saat COVID itu lagi susah-susahnya. Karena Overload pasien apa? pasien overload, duit nggak ada. Karena kan nggak ada tuh orang datang internet batuk kayak atau apa kan nggak, ini semuanya ngurusin begitu, kerjanya apa, duit nggak ada dan sebagainya. Jadi duit nipis dan sebagainya, anaknya masuk rumah sakit. Anaknya masuk rumah sakit karena penyakit. Karena gue kenal banget sama nih dokter, terus dia tuh intinya lah pada saat itu dia mau istilahnya gini lah, kayak mau buka kita bisa lah, kita tahu kayak penggalangan gitu, dana. kayak penggalangan dana. Terus gue nanya pada saat itu, dok ini berapa sih dok sebenarnya? Lu tuh butuhnya berapa duit? Gitu. Ini dia tuh butuh sekitar, gue lupa, anggaplah 150 sampai 200 juta. Terus gue bilang sama tuh dokter, dok gini deh, gue tutup aja dulu deh. Yang penting anak lu masuk rumah sakit, operasi dulu, ini dulu. Iya. Udah nih gue tutup nih, gue lupa ya totalnya, anggaplah 150-200 gue tutup. Udah nih gue lupakan segala sesuatunya. After that, 2 minggu setelah itu, gue dapet chat dari itu dokter. Dia bilang, Om Ded, mau ngabarin aja nama anaknya disebut, gue nggak nyebut di sini ya. Udah nggak ada. Gue baca kan kaget kan. Begitu gue baca kaget, akhirnya gue telepon tuh dokter. Reaksi pertama gue mengatakan bahwa turut berduka cita. Terus yang kedua adalah I'm very sorry gitu. Karena gue berharap dengan gue bantu pada saat itu bisa tertolong. Lu tau nggak jawaban tuh dokter? Ini yang bikin gue shit lah. Dokter itu jawab gini, bro, gitu, lu nolong gue itu. Terus diem. Terus gue telepon dong, gue bilang enggak bro gitu. Ternyata ya masih meninggal juga. Dan dia jawab gini, enggak bro, lu nolong gue. Duit 150 juta itu ngasih gue waktu 9 hari untuk gue ketemu anak. Oh, begitu dengar gitu, anjir. Jadi kalau kita ngitung duit itu ngasih dia waktu 9 hari untuk ketemu anaknya, berarti kan every single day counts. Nah yang kita lupa tuh kan kadang-kadang single day count-nya ini kita lupa ya. Lupa bersyukur. Ya gitu, hidup. Nah kalau ditanya what make me happy ya everything. Kayak same thing lah, kayak gue hari ini mau kesini gitu. Gue dari kemarin-kemarin udah antusias banget, udah happy banget. I don't know what gonna happen, tapi it's new experience. Karena jawaban Om Ded berarti lebih ke cara bersyukurnya setelah semua yang Om Ded lalui, cerita-cerita itu Om Ded bisa lebih bersyukur dengan every single apa yang terjadi di hidup Om Ded sekarang. Gue nggak tahu because I'm getting old, ya. Tapi kayak di usia gue hampir gocap ini, mungkin temen gue meninggal tahun ini udah Seumuran Om Ded. yang seumuran gue. Oke. I'm not counting Vidi ya. Oke. Itu kan bukan seumuran gue. Nah. Meninggal udah 6 tuh either jantung, either cancer, either apapun penyakit. Udah 6 tuh meninggal. Diabetes banyak kan juga. Jadi kayak makin lama nih makin kayak every single day counts. Every single day counts. Jadi kalau orang nanya misalnya kenapa gua olahraga, kenapa gua jaga badan, kenapa gua apa, bukan buat gue. Kalau lu menanya bukan buat gue. Buat anak 2 itu. Kalau pilihannya buat gua mah, gua pengen makan mie instan, nonton Netflix tiap hari sambil minum whisky.
Karena jangan salah loh, I can drink loh. Ya. Bukan gua nggak bisa loh, gitu. I can loh. Boleh kan? Tapi begitu gua lihat, ini kayaknya di umur gini udah pada ini nih. Kenapa olahraga udah sakit semua umur segini. Tadi gua cerita sama dia kan 10 tahun yang lalu sama sekarang aja kalau gua olahraga aja otot gua masih kuat, sendi gua kena. Sendi kena. Ya, tapi push. Kita kadang lupa bersyukur. Muslim kebanyakan orang Lupa lupa bersyukur. bersyukur. Pengennya banyak, pengennya lebih kaya, lebih ini, padahal little thing sekarang itu amat sangat berharga. Gue bisa bilang ini, Pe. Nih, lu punya masalah lah. Gua nggak tahu masalah hidup lu apa ya, tapi kan pasti lu punya masalah ya. Percaya sama gua. Ada jutaan orang yang saat ini jutaan orang saat ini pingin banget berada di posisi itu. Setuju. Bahkan mungkin mereka rela untuk mengeluarkan duit miliaran untuk menemukan kamu. Nah, yang kita pikirkan kadang-kadang masalahnya doang. Ya, tapi lupa bersyukur. Lupa bersyukur ya bahwa jutaan orang nih pingin ada di posisi lu sekarang. And that's works for everyone, karena kalau kita ngeliatnya ke atas nggak pernah selesai, kadang-kadang kita nggak melihat ke bawah. Same thing lah, misalnya nggak usah lu lah, nggak usah inilah. Misalnya orang nih sekarang kerja gitu, habis kerja terus capek ngeluh gitu, anjing gua kerjaan gua di kantor capek, kerjaan gua begini capek, kerjaan gua apa capek dan sebagainya. Oke lah. Pertanyaan gua, pernah ngeliat video viral ribuan orang ngantri kerja cuman buat bikin mie cilok apa segala? Iya. Ya kan? Itu ribuan orang. Jadi bayangin, kita harusnya kayaknya ngeliatnya ke bawah deh, bukan ngeliatnya ke Harus seperti itu. Ke atas untuk motivasi, ke bawah untuk bersyukur. Iya. Lihat ke atas capek, bro. Capek, bro. Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah, tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun Segala hal di dunia. ratusan miliar, tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama, itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Ded langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit. If you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa ya. Oke. Gue bicara umur 19 tahun ya. Oke. Ya sama lah, waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa? Iya, bapak lu kan kaya, bos. Terus dia bisa bilang, ya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba karena kalau lu gagal, Safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah, ini ya susah, terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting pointnya beda. Iya. Terus kalau misalnya, dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini anak babi. Ente ngekos di Singapura. Kontrak jatuhnya di apartemen ya. Jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok, bos.
Jangan ngajarin motivasi. Selama Anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana. Jangan samain sama orang yang di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan terbukti ending-endingnya satu-satu yang kayak begitu-begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gue bisa ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Karena nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih macam gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin. Gue sukses sendiri. Gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Om sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama? Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada dong. Oke. Duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha, gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya, bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang, bos. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini, harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling umur 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan, let's say mobil, ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi Om, Ya ada yang modalin lah. dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, bos. Lu nggak usah ngomong, mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gue tanya gini deh, sederhana aja deh. Lu jangan pamerin mobil lu. Porto lu. Lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu. Adu kaya sama gua aja. Ini cuma dia bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gua belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil bisa pinjem, bro. Kontenin. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Iya. Yang dipamerkan itu. Pamerin itunya kan.
tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari apa? Bla bla bla. Mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, Iya, mau iya. apa kek, mau apa kek. Apapun itu. Itulah, uang gua puluhan miliar, wah saya begini, tabungan gua, nih lihat ya foto gua 100 miliar dan sebagainya, nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu, lu bikin juga nggak tahu, SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin, Ngomongin apa sih? baru gua percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya loh. Kalau SPT orang percaya sih. Wah, kalau SPT orang percaya ya. SPT orang percaya. Pajak ya. SPT Iya tolak dong. sih. SPT kan tolak. Kalau cuma ngomong nih portfolio gue ya 100 miliar ya. Lah. Jadi Tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak, kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat, gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Oh, kalau naik mobil 2 hari ganti ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. Karena takaran sukses dari mobil itu ya Om. Karena takaran sukses dari mobil itu. Ngeri lu. Ya. Makanya gue bilang jangan pamerin mobil. BPKB Anda keluarin kalau berani. itu gue bisa Punya. pamer coy BPKB coy. Walaupun HRV. Iya bener ya. Boleh lu. Ada BPKB-nya kan? Ada. Keluarin BPKB. Itu yang punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, Salah tuh, pamer apa? telek tuh. Keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Udah gitu. Itu tunggu balik nama ya Mas P ya. Kita tunggu balik lama. Kalau enggak bohong Anda. Udah gitu aja. Semuanya lah. Keren. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya. Deadline masih jauh. Kecelah, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. Nanti gue sukses coy. Gue sukses ya? Sukses gitu coy. Sukses kan? Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya Mas? Mat. Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan. Itu realistis. Kan? Ada nih duitnya. Bisnisnya ada. jelas. Jelas, bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah, duit dari mana? Kosong ya. Ya kan? Senggol terus katanya. Oh, itu bukan nyenggol. Ini ngasih tahu teman-teman supaya kalian nggak kejebak di Lingkaran setan di itu. lingkaran setan itu aja. Iya benar. Emang ngobrol apa sih bener-bener aja. Bener-bener. Habis ngobrol Lego. Ini juga lagi. Ini seru banget. Seru nih. Kau coba ikut dari tadi kau. Coba kau ikut dari tadi. Suka gue ngobrol maska. Seru banget aja. Seru ngobrol maska seru. Daging nih. Apa dagingnya tuh apa coba? Wah. Aku recap dikit aja ya. Pokoknya Semua. Suap. Males. Apa? Males. Gue ngambek. Udah gantian dia ngambek sekarang. Rewind aja, rewind. Rewind aja, rewind. Dia kayak Askan. Kayak Askan. Dia ngaku kok dia privilege. Dia ngaku dia privilege. Makanya gue bilang kalau lu udah punya privilege gini semua, ya udah tinggal kerja keras, gila-gilaan, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mundur. Sama satu lagi luck. Udah, privilege sudah ada. Tapi jangan pakai privilege-nya buat belagu, buat sombong. Tuh dengerin Kak. Dia nggak usah dengerin. Enggak usah itu udah aman dia mah.
Dia attitude-nya gila, coy. Aman dia. Attitude-nya bahaya sekali. Aman dia mah. Gue punya, anggaplah ada Aska mah udah. Nah, misalnya awal, misalnya Aska atau Nada dan sebagainya. Kenapa dia punya behavior bisa bagus, bisa apa? Karena nih anaknya masih di sini kan tanya. Salah satu dan dia paham kenapa gua ngajarin gitu, dia paham. Contoh, misalnya, dan dia juga ngajarin adiknya sekarang, misalnya ke kantor gitu. Ini kalau anak gue, siapapun anak gue ya, ke kantor, ada pegawai gue, karena mereka pegawai gue, mereka berdiri dari kursinya, ngasih anak gue duduk, gue maki-maki. Kalau anak gue duduk, gue maki-maki anak gue. Pegawai gue yang berdiri pun gue maki-maki. Alasannya, yang bayar bukan dia, yang bayar gue. Bukan pegawai gue. Terus gue tanya sama pegawai gue, kenapa lu berdiri? Lu kenapa berdiri? Pernah ini kejadian gitu. Lu kenapa berdiri? Ayo, dia mau jawab apa coba? Ini lebih muda Aska. Iya, lu kenapa berdiri? Jangan kasih gua alasan karena anak gua ya. Kenapa berdiri? Kalau etika umur lebih. Berarti kan alasannya cuma satu. Karena anak omlet. Iya dong. Iya. Karena anak omlet. Karena anak gua. Cuma itu. Betul sih. Dia akan membuat Aska sekarang udah gede, dia udah orang udah bisa hargain dia udah kelihatan kerjanya, udah kelihatan apa. Ketika ada orang berdiri, jadi akhirnya orang hargain dianya, bukan gue. Mobil, barang dibawain, tas dibawain, oh gue maki-maki supir gue. Lu ngapain bawain tas? Lu pengennya respectnya tuh earned, bukan gifted. Bukan gitu. Iya sih, memang harus seperti itu sih naturalnya. Benar sih. Dan dengan dia nggak mau, dengan Askanya nggak mau, Askanya no, go sit, no nggak. Orang itu akan jauh lebih hargain dia. Iya sih. Akan jauh lebih hargain dia. Makanya gue benci banget lihat anak-anak petantang. Jangan kan gue Aska benci banget lihat anak-anak petantang. Dia kalau ada anak-anak petantang di mall nih, belagu lah apa segala gitu, dia cuma ngomong ini anak kayaknya kurang dipukulin. Tanya nih. Ngeri lu Aska lu. Dia pernah ngomong gitu waktu itu. Gak pernah dipukulin. Ini anak kayaknya nggak pernah dipukulin. Oh dia marah sendiri, panas sendiri lu nih. Petantang seperti apa yang kau lihat waktu itu? Amin, teman kalau lihat teriak-teriak atau lari-lari terus kebetulan orang lumayan. Oh, dia arogan teriak di tempat umum gitu. Oh, ngerasa aja. Coba Aska bos rumah tas. Iya, pepper spray. Di setrumah. Lu kenapa berdiri? Kerja bos gua. Oke, maaf. Kerja bos gua. Mundur kok langsung mundur. Lagi bingung nih Gue gua. nggak bisa. Keren didik aja keren sih. Om kan apa alasan Om masih melakukan apa yang Om lakukan sekarang dengan Close the Door, dengan channel podcast, bisa dibilang channel podcast terbesar di Indonesia, dan dengan apa yang Om sudah miliki sekarang? Kenapa Om masih melakukan apa yang Om lakukan sekarang? Kenapa gue masih ngelakuin apa yang gue Iya. lakukan? Pasal duitnya udah banyak. Ya gitu maksudnya kan Om bisa aja kan Om ingin menikmati dengan ya apakah ini cara menikmati Om atau gimana gitu? Kalau kita ke dokter gitu ya, terus dokter bilang bahwa kayaknya umur lu tinggal 10 hari deh. Ya. What will I do? What I will do is I gonna wake up in the morning, drinking my coffee, working out, go swimming, ke kantor, kerja, and then gua kesini dan sebagainya. I just gonna run my life seperti dokter itu nggak pernah ngomong. Apa hal yang seperti biasa dilakukan? Ke gue. Jadi kalau ditanya kenapa gue masih melakukan apa yang gue lakuin,
gua balik pertanyaannya, what is the meaning of life gitu. What is the meaning of life? Buat gua, there is no meaning of life. Buat gua, you put meaning in life. Kemaknaan yang Buat gua, I put meaning in life. Karena pertanyaan gua adalah kalau gua nggak melakukan apa yang gua lakukan, maka gua kehilangan jati diri gua. Kehilangan jati diri gua. Buat gue nih. Hah? Ya, kehilangan jati diri gua. Oke lah gini deh, gua lagu dikit ya. Boleh. Lagu dikit. Boleh. Kenapa lu masih ngundang gua kesini? Karena lu. Ya oke, kenapa nggak? Gua nggak mau nyebut nama. Banyak artis umur 50 tahunan kok banyak. Iya, tapi yang punya legacy sebesar lu siapa? Name it. Because they don't keep on doing what they have to do. They don't adapt. Mereka nggak adaptasi, mereka nggak ngelakuin. Mereka merasa udah puas dengan dirinya mereka sendiri, and they stop. Makanya kalau kayak misalnya lu suka lari dan sebagainya, suka lari makes you. Gue balik bertanya, kenapa lu nggak stop lari? Then you losing you. Jadi bukan lu lagi, kehilangan lagi kan. Jadi selama lu bisa ngelakuin itu sampai mati ya sampai mati. Dah, Vidi itu balik ke Vidi ceritanya. Vidi itu terakhir kali ke studio gua, omongan dia adalah bahwa gua udah menyerah ya. Oke, gua udah nyerah. Oke. Udah jelas tidak bisa ngapa-ngapain, udah jelas he gone. Itu gue udah tahu, dia udah ngomong sama gue, udah nyerah. Tapi apa yang dia lakukan adalah sampai seminggu terakhir sebelum dia benar-benar di ICU nggak bisa ngapa-ngapain, itu dia masih show terakhir, dia masih terbang ke luar negeri, temannya kawinan, dia masih itu lakukan hal yang sama. Lo seorang endingnya juga mati juga kok. At the end of the day you're just gone kok. Then why don't keep on doing what you have to do, make you. Making you kan very special. Kayak kalau ada orang menyerah tuh menurut gua ya salah. Nggak boleh. Kenapa jadi begini coba? Kayak mabuk ya. Ini Liga Subuh namanya. Liga Subuh kita terlalu sore. Memang ada di mana ada sesi Liga Subuh. Orang mabuk. Mabuk ya. Terlalu sore ya Liga Subuhnya ya. Berarti hidup yang Om Ded sedang hidup ini udah hidup yang ideal, udah ideal banget nih. Dengan bangun pagi, kerja, workout. Yang memang Om Ded pengen jalanin. Iya. Oke. Om, apa Om bisa baca sifat orang ketika Om kenal atau ngobrol? Buset. Ya kalau ngobrol iyalah. Berarti Om bisa baca kita semua nih, karakternya. Kalau karakter mungkin kan kalau karakter ini more time lah ya. Gitu, Dari first impression enggak? Dari first impression ya bisa lah. Bisa. First impression. Ya I'm here because I enjoy it. Kan? Kalau nggak kan nggak mungkin juga gue di sini. Iya sih. Iya, kalau kita balik bertanya ke Om, kenapa Om mau datang ke sini? That's a good question. Iya, maksudnya kan banyak lah platform-platform yang lebih gede dari kita. Di luar kita udah janji salaman ya Om ya. Iya. Di luar itu ya. Dan itu pun Om yang inisiasi loh. Iya. Kita sungkan kita. Iya, Om yang inisiasi bahkan. Why? Ini honestly speaking ya. Oke, honestly speaking. Ya. Di luar semua hal yang lu pada lakukan, kan pasti ada yang sesuai dengan gua, ada yang tidak sesuai dengan gua. Tapi kan gua bicaranya kan kalau sesuai nggak sesuai itu kan gaya hidup ya. Tuh, lifestyle ya. Lifestyle ya, maksudnya kayak tadi gua ngobrol sama lu lari dan sebagainya. Oke nih,
Mungkin gue ngomong sama lu, oke, lu yang satu mungkin misalnya nggak pernah olahraga misalnya, beda berarti kan lifestyle. lifestyle-nya beda nih, Iya. kan. Vicong misalnya, lu harus kerja jam 2 pagi, lifestyle-nya beda nih. Gua nggak minum, lifestyle-nya beda nih. Tapi one thing I learn dari semuanya, lu nggak punya intensi buruk dalam hidup. Nakal dan jahat tuh beda ya. Kalau nakal itu everybody been there done that. Gue juga, ya kan? Gue juga nakal. Nakal itu kan cuman kalau gue bilang kenapa kita keburukan kita tidak terbongkar karena Tuhan masih baik aja sama kita. Karena kalau kita mau bicara nakal, semua orang nakal lah, udahlah. Zaman sekarang gitu kan. Aska nakal juga. Tapi nakal dan jahat adalah dua hal yang berbeda. Kalau jahat tuh butuh niat. Nah, gua nggak ngeliat dari yang kan gua nggak kenal lu juga. Awalnya kan kenalnya cuma gara-gara kita lu bintang tamu doang kan waktu itu TP juga awalnya juga gitu, ketemunya juga begitu. Vicong juga lebih lucu lagi gua ketemu dianya gitu kan, lebih lucu lagi kan. Lu udah gua kenal lama, yang lain juga gua kenal deh podcast. Gua nggak ngeliat ada konteks dari lu yang negatif sama sekali. So I feel safe di antara teman-teman semua karena no, they don't have bad intention at all. Nggak punya intensi buat arah pukul lagi. Ini kalau buat gue, ini orang baik yang naif. Telak lu. Kenal dia. Telak lu. Serangan tiba-tiba itu. Dibaca lu. Itu bukan anjep itu tiba-tiba. Balas dong. Naifnya naif apanya? Naif apanya? Naif apaan? Udah lah jangan dibongkar di sini. Gak ngerti gua. Orang baik yang naif tuh apa? Baik. Iya baik. Iya baik. Orang yang baik tapi naif tuh nggak paham. Nah itu naif. Iya lo orang baik, cuman kan lo tuh kadang-kadang nggak ngurusin diri lu sendiri gitu, kadang-kadang mikirin orang lain juga, kadang-kadang jadi bodoh aja gitu kadang-kadang. Masih 200.000 ya yang nonton. Menurut gua ya. Iya. Kasih om. Orang baik gak akan pernah bilang dirinya baik. Iya. Gua baik. Jahat berarti kau, jahat. Baik, itu lah ya. Ini kan balik lagi. Orang baik nggak akan bilang dirinya baik. Kan? Itu kata-kata lu barusan. Oke. Oh gitu sebenarnya sama dong ya. Orang kaya dan sukses nggak akan bilang dirinya kaya. Shit, kembali lagi ke sana. Kembali lagi kita ke sana. Iya, mobilnya Bung Niko padahal lagi jauh, mobil kecepatan penuh tapi putar balik dan dia menabrak Mister Jawa. SAR ya. Sekali baik sekali Michael Schumacher dengan mobilnya Bung Niko. SAR. Strike. Main dong. Bingung kan? Langsung bingung kan? Mereka yang bingung balas. Aduh. Bapak nggak ikut sih obrolan tadi lah. Dalam udah bahas. Tuh klipnya. Tapi ngomong-ngomong kaya nih. Ngomong-ngomong kaya, kalau lu punya duit lebih, boleh lu cobain Ultra Sleep. Itu masuk. Biasa yang duitnya banyak tuh tidurnya susah. Nah, Pikiran gimana cara tidurnya Jot? Hah? Gimana cara tidurnya? Kalau tidurnya susah. Ulang. Hah? Duitnya banyak tidurnya susah biasanya. Karena mikir kan. Iya. Gimana Apalagi nih? rumahnya masih nyewa. Nah, Kontrak ya om. Udah enggak ya anjing. tapi Gua nggak ada bilangin dulu. Tapi ini buat teman-teman yang karena yang nonton kan banyak ya. Iya. Maksudnya gini, kadang-kadang kan lu pernah mikir, wah enak nih orang-orang punya privilege, punya apa gitu. Iya dan tidak. Gua lahir nggak punya privilege, Aska lahir punya privilege. Ini bukan punya privilege atau nggak punya privilege, ini punya passion atau nggak punya passion. Bar. Punya mimpi atau nggak punya mimpi, bukan gara-gara privilege.
yes, orang yang nggak punya privilege kerjanya lebih keras, lebih apa, tapi ketika dia lebih sukses, lebih berhasil, bangganya pasti 10 kali lipat dibandingkan orang punya privilege. Orang punya privilege akhirnya punya beban kalau nggak berhasil. Jadi dua-duanya punya Struggle-nya sendiri-sendiri. struggle-nya sendiri-sendiri, sama-sama struggle sendiri. Dan kalau bilang tapi bisa nggak punya privilege sukses? Gua nggak punya privilege bisa sukses. Ada orang punya privilege, wah perusahaannya gede gini-gini, dijalin sama anaknya hancur berantakan. Ada orang punya privilege, perusahaannya gede-gede dan sebagainya, dijalin sama anaknya berhasil. Ada yang begitu. Jadi this is not about privilege. Gua kalau ngomong selalu ngomong gini, pernah dengar cerita cewek dari lu pelari kan? Pernah dengar ceritanya Maria Lorenza Ramirez? Nggak tahu. Ada di Netflix. Oke. Judulnya The Girl with Sandals. Oke. Ini true story. True story. Jadi maraton atau lomba lari gitulah. Ada satu cewek namanya Maria Lorenza Ramirez. Ini orang Meksiko. Dia menang. Selalu menang. Di sana selalu menang. Nah, menariknya adalah ketika orang-orang lain lari dengan jam tangan Garmin atau Suunto, dengan apa sekarang namanya, yang Strava, itu pun pakai joki kan. Lari-lari. Ya ada lu celah-celah buat nyerap Celah-celahnya. Isi lapangannya gila ya. Baju-baju olahraga ya kan, merek-merek mahal terus sebagainya. Dia lari pakai baju cewek Meksiko aja, baju biasa gitu, pakai sandal jepit dan menang. Ya, dan bukan sekali menangnya, berkali-kali selalu menang. Karena dia menang berkali-kali selalu menang. Udah jam 11 tuh nggak apa-apa. Mau 12 bisa. Ya udah abis ini gue tidur ya. Karena dia terus menang, akhirnya apa yang terjadi? Dilihatlah sama brand. Ya dong, pasti brand mau tap in dong. Disamperin lah si Maria ini sama brand. Waktu itu brandnya adalah Nike. Samperin sama brand, Nike-nya nyamperin dia ke rumahnya, dibilang kita mau endorse sepatu, baju, semua kita endorse. Terus Marianya bilang kayaknya enggak deh, saya nggak bisa. Udah, akhirnya karena ditolak, Nike-nya balik nih. Correct me if I'm wrong ya, karena ceritanya pasti ini tambah kurang. Begitu Nike-nya balik dari company Nike-nya, terus bosnya bilang, mungkin apanya lah bilang, loh, ya udah kalau dia nggak mau begitu, kita jadiin dia BA. Jadi jangan lu endorse, lu jadiin BA. Lu bayar duit yang gede supaya kita dapetin Maria ini. Samperin lagi, terus dia bilang, oke, gua sekarang mau bukan hanya nge-brand lu dari atas sampai bawah, gua brand, dan bukan hanya itu, lu gua kasih duit segini banyaknya untuk lu punya semuanya lah, untuk semua. Apa yang terjadi? Ditolak lagi sama si Maria Lorenza Ramirez ini. Ditolak lagi, Pak. Oke. Ditolak lagi, pulang lagi Nike-nya. Begitu udah pulang Nike-nya, disuruh balik lagi. Bukan suruh dia jadi BA. Bosnya nanya, lu tanya sama nih orang, kenapa nggak mau? Duitnya gede yang ditawarin. Balik lagi Nike-nya. Terus tanya, oke, nggak apa-apa, kita akan support aja, mau dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya kita kasih aja nih barang gitu kan. Tapi gue mau nanya, kenapa sih lu nggak mau? Lu tau nggak jawaban dia? Jawaban dia gini, saya bukan nggak mau, saya tuh sering lihat sepatu kayak begini, baju kayak begini tuh saya sering lihat, jam tangan Garmin, Suunto, saya tuh sering lihat. Tiap kali saya tanding tuh saya lihat, mereka adanya di belakang saya. Hanya bermain dengan sandal. Lu lari betul boleh pakai sandal. Bebas. Gue sering lihat mereka, they're behind me.
Dulu nyengir sih. Bener. Iya benar kan? Dengan cara dia juara satu. Dengan cara dia juara satu. Kecuali kalau Prove me wrong dulu ya. mau endorse-nya juara 2. Betul, makanya dia bilang, prove me wrong dulu. Kalau gue pakai ini, gue emang jadi lebih cepat. Orang gue udah juara deh kemarin tanpa ini. Ya. Yang pakai ini adanya di belakang. Juga. So it's a proven kan bahwa winning or not winning kan udah bukan hal seperti itu. Jadi endingnya yang endorse Swallow. Iya kayaknya ya. Mau dia ambil Payanas. Joker jelek. Seberapa banyak zaman sekarang orang-orang pakai jam tangan Garmin kayak gini nih, dia pakai jam tangan Garmin. Seberapa banyak orang-orang pakai jam tangan Garmin cuman pengen ngasih lihat bahwa mereka aktif pada olahraga nggak boleh. Banyak. Validasi doang ya. Banyak. Gimana caranya orang-orang pakai jam tangan Garmin itu badannya buncit semua? Sepakat. Kalau pakai cincin dong. Hah? Pakai cincin sama gelang-gelang kesehatan. Gelang kesehatan. Album. tunjuk. Ada ini sih. Aura gimana ya langsung ya? Apa? Aura Orang. ring. Orang lu nggak? Boleh lang. Goblok. Iya, boleh lang. Kenapa? Enggak apa-apa, gabut aja kemarin. Oh, gedean juga enggak, gue mau gedean ganti juga. mau ganti yang akrilik, yang keramik. Oh iya, susah nyarinya. Gua kemarin ke. Oh, belum dapat juga? Enggak, gua kemarin ke Singapura nggak ada tapi. Shit. Jadi Karena aku cari di online juga nggak ada. sold out. Bahkan di websitenya udah nggak ada, di Amazon udah nggak ada. Yang ada warna pink, warna rose. betul. Iya. Nggak ada yang itu. Tapi dia nggak ada. susah, aku juga nyari susah. Aku udah nyari dari tahun lalu. Iya nggak ada. Dia kayaknya dia keluarnya sedikit. Fitbit mau keluar tuh ya, Fitbit band. Ya Fitbit tuh luar negeri juga Gue ya. udah agak capek pakai ini so. Gua udah nggak pakai. Kenapa? Ganggu ya? Gue cuma pakai, sekarang gue cuma pakai Huawei nih yang 600.000. Band Huawei band ya. Huawei. Itu ring, Huawei band. ring. Ya, sama Ora. Itu dapat. Ora. Udah lama kan? Ora. Iya kok dapat? Orang itu. Lah ini kan memang punya gue dari dulu. Udah lama om Kan deh. gue beli sama lu satu. Iya. Bukan beli sih, lu ngasih gue satu. Lu ngasih gue satu. Iya. Waktu itu karena ini kekecilan. Oke. Terus gue urusan gue pakai ini lagi. Karena yang satu jadi gede ya. Oke. Kan masalahnya dengan cincin kan Size. nggak bisa diginiin. Iya, Kan? iya. Anyway, si Brevi mau cabut sama Iya. lo ini. Om Brev, Loy, dia sekalian. Loy, foto dulu yuk. Brev, Lagi toilet. take a picture and Maska. Juga kayaknya kena deh Om ultra Ded slip. bobo di Om. atas. Juga kayak kena ultra slip nih. Tapi jadi chill ya, jadi chill. Dia ditembak banget. Jadi chill. Sumpah. Iya, jadi chill. Ngomong gua. Gak mau jadi kayak. Tapi kalau lu nggak tidurin ya nggak tidur. Iya. Tapi chill. Jadi chill. Jadi nyantai gitu. Iya. Efek whisky coy, gak bohong. Bener. Itu. Bener. Coba jemput harap. Mau coba saya. Karena foto tuh gimana fotonya? Ini ada. Gini om tangannya om. Tadi di screenshot. Oh ini kamera. Screenshot sama mereka. Denger reggae enak Apa Naskah? Ini Aska. Aska mau mau. Ceng, gua ngomong ini ada foto sama Aska. Chill. Kamu bocor. Ke depan dong sayang. Ke depan sini dong sayang. Arab. Nah, Bang Rap. Oh ya. Oke, yang tengah atas dulu ya. Kayak manekin ya Tengah atas dua-duanya. nanti di SS in 3, 2. 1, 2, 3. Polaroid. Polaroid tuh. Ada. Polaroid. Buat dipasang di situ. Oh. Hall of Memories. Jualan kok. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ngelek ya? Lama loh ini? Ini lama loh. Baru mau gua afiliasikan. Masa gitu. Bisa. Abang ngelek. Ilmu baru lu. Aska mau pulang, berarti Aska tantangan dulu. Aska tantangan dulu, kamu mau pulang. Kalau dompet Om Ded kan kamu. masih nanti pagi. Masa gua anterin deh. Bener. Aska, boleh gak? Sebentar. Memories. Sin, gua mau lihat Sin, lu sama Aska. Ngajar lo. Enggak, gua boleh, gua penasaran. Apaan sih? Gak mau dong. Bentar aja. Bentar aja. Udah lo. Bentar. Penasaran.
Gua tuh dari dulu ngajarin Aska kalau mau punya keluarga sakinah. Dia cepet. Gila dia. Kalau dia dipukul. Dia dipukul. Gua bilang kalau mau tidak terjadi masalah di keluarga dan sebagainya itu punya cewek dengan tinggi-tinggi segini. Gak kedengeran ya om? Bukan. Karena kalau kita namanya cowok emosi, kurang ajar kamu. Enggak kena. Bener sih. Bener sih. Tonjok. Gila isi. Tapi tendang aja. Tanda tangan dulu. Iya. Lucu ya lihat dua orang berotot ngantuk guys. Taruh. Iya juga ya. Iya, matanya cepit-cepit gitu dua-duanya. Kacau nih. Gua coba. Jadi chill, Cok. Sumpah gue ngeliat Yuka dari tadi jadi kena ultrasound nih. Iya, Fix kena ultrasound. Iya. Gak bikin lo ngantuk, cuma lebih chill aja. Iya. Itu justru. Dia tuh berdua Kalau buat ngeliatin. tidur kan lu Iya, hilang langsung. Gue ngeliatin lo berdua kayak kocak. Gue tuh kayak tidur. Main dia. Dan sekarang. Pantes followers 300.000 ya? Iya. Dia doang mau tadi nonjok Om Ded di balik. Yang jaga juga nggak ini nggak pada gerak gitu. Oh ya lihat Om Ded, mereka santai aja chill mereka. Mau tiap ngejok kalau Nggak ada attack apa? physical attack. Bukan yang kayak attack 0%. Tau gak sih? Oh iya. Status. Stats. Guys, Om Ded bawa dulu di atas. Silakan Om. Sin, mau minta tolong sebentar. Oh ya. Kan Ketemu lagi nanti pagi. Iya, kan ketemu lagi. Siapa? Butet Om. Sleep tight, love you. Kalau lengkap ya? Sama ya. Om Ded nginep loh. Udah jangan kameranya. Om Deddy nginep. Om Deddy ke atas. Atas, Sumpah. Ngabong. Di kamar gue tidur. Kalau kalian nggak percaya, ntar jam 3 dia bakal walkout bareng sama kita. Oh iya, alat. Sama siapa? Oh iya sih. Ayo. Let's go. Ayo, Kak. Let's go. Sini Kak, samping saya Kak. Buset, buaya pengurusan ada kasih sini. Nada cinta bersemi di antara kita. Om, nih gue tanya sekali lagi, Om, kita bangunnya jam berapa nih Om? kalau tidurnya jam segini ya Jam 5? 5-an lah. An, berarti pas matahari aja. sunrise ya? Oke. Saya tidur tanpa alarm ya Om ya. Iya betul. Ayo. Nanti Om bangun. Saya tidur tanpa kamu ya. Ya boleh aja, ada saya juga oke. Saya di sini. Sini dong. Terima. Enggak kelihatan di situ. Di depan aja Kak. Udah pendek. Di mana aja Kak? Ngapain? Silakan. Duduk. Ya. Siapa? Gue jangan ditemenin. Ya, oke. Datang bukan buat nemenin gua lu kan. Nemenin dong, nemenin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi import guys. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih. Yang bungkus ini siapa aja Om? Ada beberapa. Oh, the one yang mana? Yang tadi dia ambil. Oh, I'll send to you. I'll send to you. Tuh, ada foto masker dulu gak tuh? Mau dong. Harus dong. Bapaknya mana? Tadi aja. Ya kan, sekilas mirip Tika kan? Apa? Sekilas mirip Tika. Iya kan, gue bilang tadi. Thank you. Nggak udah. Akunya aku sembunyi di bawah. Kita mulu di jamku. Masih 71 mas. Ngapain ini baju? Berapa mana?
Si Nada nanya besok mau ngirim Fit Habit makanan boleh? Sabar tunggu Om Ded mau. Makanan sehat kok ini. Fit habit. Malamnya kadang berubah ya Om. Kok iya? Tadi gua nyobain sih sapinya es krim. Sing. Boleh Om, tahun ya. Enggak, apaan? Gue BA lu. Nah, let's go man. Berapa? Alasan sih ya. 108 berapa? 86 kayaknya. Tuh Om Ded bawa di atas tuh. Dia lagi naik di kamar gua, di kamar pribadi gua. Udah beli omelet guys. Kamar yang sering ditidur Aman guys ya. Ya boleh omelet, gak boleh waska. Ini pucuknya. Om Ded kalau butuh bantal gua naik aja. Lu jadi bantal lu. Keras, lu keras. Oh nih, boleh sih. Buset. Yang jaga. Gua udah 3. Gua udah banyak lu. Tapi gede ini. Angas dulu. Ini namanya apa, Coy? Emang kagak bisa apa-apa itu. Ultra Sleep. Ultra Sleep. Syuk. Kenapa tuh Coy? Gua refleksnya gitu ya. Kan gua nggak pernah tahu. Itu junior gua. Oh iya. Oh iya. Aku udah minum juga ya. Itu kalau bener-bener butuh apa sih? Butuh kualitas tidur gitu. Besok ada kegiatan pagi. Minum dah tuh. Habis kayaknya minum itu ya. Ngaruh banget tapi itu paling gila. Di kasur gitu ya. Bisa Gak usah scroll HP. Gila. Semenit hilang. Oh iya. Udah ya guys ya. Oh ya. Ntar lagi masih ada Wijayanto. Cabut. Cabut guys.